Senja bayangan wajahmu meraju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Udan Wingit dengan saya Arga. Untuk cerita kali ini aku akan melanjutkan cerita yang berjudul Lemah Kuburan part ke-9. Langsung saja kita mulai ceritanya. Sampai akhirnya sekitar 30 menit kemudian, Mbah Untung pun kembali dan menegaskan bahwa ritual ini sudah benar-benar tuntas. Pokoknya, aku tetap harus mengawal panjenengan Pak Lurah sampai pemilihan ini selesai, kata Mbah Untung setelah itu. Terus, apa ini Mbah yang harus saya berikan kepada panjenengan? Karena terus terang, aku tidak mau kalau hanya begini baik, kata Pak Lurah yang setengah memaksa untuk membayar atas jasa yang diberikan oleh Mbah Untung. Alah wes dak usah, ini itu ilmu ikhlas, bayarannya yo pahala toh dan persaudaraan, tanggap Mbah Untung dengan sedikit tertawa yang kali ini langsung disela oleh Mas Angga. Ya bukan begitu Mbah, persaudaraan tetap persaudaraan, tapi ini hanya wujud terima kasih dari bapak beserta keluarga, salah Mas Angga. Mbah Untung mulai sungkan dan mengerutkan dahinya, dan kembali berkata bahwa ia tidak akan pernah menerima uang dari jasanya tersebut. Pak Lurah pun sigap melihat celah dari kata-kata Mbah Untung itu dan langsung berkata, "Berarti kalau bukan uang, berkenan kan Mbah?" kata Pak Lurah yang langsung membuat Mbah Untung tertawa. Ya tergantung Pak Lurah. Kalau hanya gula sama teh yo, aku sih mau. Asal jangan banyak-banyak yo, jawab Mbah Untung. Pak Lurah pun semakin memaksa. Kalau memang Mbah Untung tidak mau menerima uang, ia akan menuruti apapun barang yang diinginkan oleh beliau, berapapun harganya. Sampai akhirnya Mbah Untung yang tidak mau jauh berdebat pun saat itu berkata, "Ya gempon, gampang itu besok. Sekarang tunggu saja dulu sampai pemilihan selesai," kata Mbah Untung yang setelah itu mengganti topik pembicaraan yang menurutnya lebih penting untuk dibahas. "Besok, kursi yang akan dibawa di balai desa yang mana Pak Lurah?" tanya Mbah Untung membuka topik pembicaraan baru tentang tradisi saat hari pemilihan, yang mana setiap calon lurah akan duduk di sebuah kursi yang ia bawa dari rumah ketika proses pemungutan suara berlangsung. "Oh, yang itu Mbah, yang itu. Biasanya aku pakai kursi itu Mbah," jawab Pak Lurah sembari menunjuk kursi yang terletak di ujung ruang tamu. Mbah Untung menganggukkan kepalanya dan setelah itu berkata bahwa besok malam, tepatnya di malam pemilihan, ia akan menunggui kursi itu semalam suntuk di balai desa. "Hanya untuk antisipasi saja," kata Mbah Untung yang setelah itu menjelaskan tentang kekhawatiran beliau kalau ada kekuatan hitam yang diletakkan di kursi itu bila tidak dijaganya. Mbah Untung juga berharap kalau Dukun Cokro akan takut ketika tahu bahwa ia berada di pihak lawannya, sehingga peperangan tak perlu terjadi. Walau menurutnya kemungkinan itu sangatlah kecil, tapi jujur Mbah Untung sangat menghindari sebuah permusuhan. Tapi bagaimana jika Dukun Cokro marah dan ingin berperang? Kalau itu memang harus terjadi, Mbah Untung pun juga tak akan tinggal diam dan akan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mengatasi itu. "Besok pasti akan ada kejadian Pak Lurah," kata Mbah Untung yang mengatakan kalau besok pasti ada kejadian yang akan terjadi pada pihak Juragan Wiryo. Menurut Mbah Untung, itu semua adalah konsekuensi dari ritual pembersihan tadi, yang mana seperti yang kita ketahui, Mbah Untung mengembalikan lembut-lembut itu bukan ke tempat asalnya, tapi kepada orang yang telah mengirimnya. Semoga saja itu cukup sebagai peringatan kepada Dukun Cokro, tukas Mbah Untung yang berharap agar pihak Juragan Wiryo, terutama Dukun Cokro, berpikir kembali untuk menyerang pihak Lurah Pawiro karena perlawanan ini. Tapi setidaknya kita bukanlah pihak yang salah, Kang. Kita cuma mengembalikan saja apa yang telah mereka kirimkan itu. Itu pun hanya sekali.
Sela Mbah Suyuti menanggapi Mbah Untung yang bersamaan dengan itu terdengar teriakan yang memanggil Pak Lurah dari dalam kamar. Semua tersentak. Mereka hampir lupa bahwa Bu Sundari dan Mbak Sari masih berada di dalam kamar. Pak Lurah dan Mas Angga pun segera bergegas menghampiri. Sempat terjadi sedikit drama ketika Mbak Sari dan Bu Sundari yang berada di dalam kamar tak percaya bahwa yang mengetuk dari luar pintu adalah Mas Angga dan Pak Lurah. Sampai akhirnya entah bagaimana caranya, anak dan istri Pak Lurah itu pun mau membukakan pintu. Setelah itu semua orang kini kembali berkumpul di ruang tamu. Tampak Bu Sundari dan Mbak Sari yang langsung menceritakan tentang apa yang mereka rasakan tadi ketika di dalam kamar. "Wah, bisa gila beneran kalau terus-terusan seperti itu," ucap Bu Sundari di tengah ceritanya saat mengutarakan ketidakmasuk akalan yang ia dan anaknya alami tadi. "Insya Allah itu yang terakhir kok, Bu," tanggap Mbah Untung untuk melagakan istri Pak Lurah itu. Kopi panas kembali tersaji, menandakan obrolan itu yang terus berlanjut dan perlahan mulai dihiasi dengan sedikit tawa-tawa ringan. "Pokoknya jenengan kudu siap loh, Bu. Jadi Ibu Lurah 5 tahun lagi," kata Mbah Untung sambil tertawa. "Amin Mbah, amin. Aku ya mesti siap toh Mbah. Yang penting iki terakhir. Untuk pemilihan selanjutnya ndak usah nyalon lagi. Capek kan ingin memong cucu juga toh Mbah." Tanggap Bu Sundari yang juga menertawakan hal itu. Hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Dan obrolan itu pun ditutup oleh Mbah Untung dan Mbah Suyuti yang berpamitan. Mas Angga pun segera bersiap dengan mobilnya untuk mengantarkan Mbah Untung yang menginap di rumah Mbok Tun dan Mbah Suyuti yang pulang ke Mekarlor. Jam demi jam pun berlalu dan esok hari pun tiba. Sekitar pukul 7 pagi tersiar kabar samar tentang istri Juragan Wiryo yang dibawa oleh mobil ambulan habis subuh tadi. Warta itu pertama kali didapat oleh Pak Tunggul yang segera disampaikan kepada Lurah Pagiro saat itu juga. "Katanya Mbak Nani itu loh, istri Wiryo, muntah darah Pak. Tadi pagi toh, dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit," kata Pak Tunggul, kadus Mekar Kulon sekaligus tetangga dari Juragan Wiryo itu. Pak Lurah yang semula tampak menguap karena masih mengantuk itu pun langsung terbelalak mendengar warta dari Pak Tunggul itu. "Hah? Apa iya toh?" jawabnya yang seketika langsung teringat dengan apa yang sudah Mbah Untung katakan semalam. "Ayo, masuk dulu Kang," kata Pak Lurah setelah itu sambil toleh-toleh dan mengajak Pak Tunggul untuk membicarakan itu di dalam saja. "Memangnya ada apa toh Pak Lurah?" ucap Pak Tunggul yang merasa aneh dengan gelagat itu. Namun bukannya langsung menjelaskan, Pak Lurah malah terus bertanya tentang keadaan istri Juragan Wiryo itu. Yang mana Pak Tunggul sendiri juga tak mempunyai banyak informasi lagi selain yang sudah ia katakan tadi. Sampai akhirnya berita selanjutnya pun menyusul lewat kedatangan Kadus Mekar Tengah, yaitu Pak Mansur. Ia tiba dengan wajahnya yang gugup dan langsung berkata, "Kismo, gantung diri," kata Pak Mansur dengan terbata. "Heh?" tanggap Pak Lurah dan Pak Tunggul seketika. "Itu loh, ning Kebun Selatan. Sekarang wes rame. Kismo gantung diri di pohon waru. Masih menunggu polisi datang ini," kata Kadus Mansur lagi. Atas nama kemanusiaan, saat itu juga Pak Lurah, Pak Tunggul, dan Pak Mansur pun langsung pergi ke tempat kejadian. Di sana tampak sudah ramai orang yang tengah menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Pak Lurah segera menerobos maju dan mendekat, mentegakan dirinya untuk mengamati tubuh Kismo lebih dekat. Kata-kata Mbah Untung semalam melintas kuat di pikirannya. Sepertinya inilah peringatan yang Mbah Untung katakan. Batin Pak Lurah yang pandangannya mendadak berhenti di wajah Kismo, yang mana tampak gumpalan tanah sebesar bola kasti yang menyumpal mulut jasad itu, membuat penghalang lidah yang seharusnya menjulur. Batin Pak Lurah semakin menguat bahwa ini adalah keniscayaan yang dikatakan Mbah Untung semalam tentang akan terjadinya sesuatu yang menimpa di kubu lawannya. Hingga tak selang beberapa lama kemudian,
rombongan aparat pun datang mengevakuasi tubuh preman suruhan Juragan Wiryo itu dan langsung memasang garis polisi di sekitarnya. Kejadian itu tentu menggemparkan seluruh desa, terutama di Mekar Tengah sebagai dusun di mana Kismo itu tinggal. Tak ada yang tahu pasti tentang penyebab kenapa Kismo sampai mengakhiri hidupnya, kecuali Pak Lurah, Mbah Soyoti, dan Mbah Untung yang kuat dengan teorinya sendiri bahwa ini adalah buah dari serangan teluh yang kembali. Kang Kismo adalah tokoh penting di kubu Juragan Wiryo. Bisa dibilang ia adalah orang di lingkungan nomor 1 dan juga menjadi pengganti almarhum Kang Bajul sebagai juru warta di sana. Namun siapa kira itu akan terjadi? Hingga singkatnya malam pun menjelang, kubu Lurah Pawiro tentu tak mau ambil pusing akan kejadian itu dan mencoba bersikap dengan sewajarnya saja. Orang-orang di kubu Lurah Pawiro Atmojo tak ada yang tahu kalau itu adalah sebab musabab dari pertaruhan ini, kecuali Pak Lurah, Mas Angga, dan Mbah Soyuti yang memang diperintahkan oleh Mbah Untung untuk merahasiakannya sementara. Malam ini adalah malam coblosan, di mana tepatnya hari besok pemungutan suara pemilihan kepala desa Mekarsari ini akan dilaksanakan. Selepas Isya, orang-orang dari kubu pertahanan sudah tiba di balai desa, menata kursi singgasana yang besok akan diduduki oleh Pak Lurah Pawiro Atmojo sebagai calon. Mereka yang di balai desa adalah Pak Karim, Pak Warso, Mbah Gotro, Mbah Soyuti, Mbah Untung tentunya, dan beberapa warga pendukung lainnya. Sementara untuk para kadus, mereka tengah berada di rumah Pak Lurah karena memang sengaja tidak diperbolehkan Mbah Untung untuk ikut. Di samping kursi singgasana yang mereka bawa, tampak juga satu kursi megah yang terlebih dahulu ada, yang mana tentunya itu adalah kepunyaan Juragan Wiryo. Kalau kita jahat, bisa saja loh mempermainkan melalui kursi itu, celetuk Mbah Untung yang melihat kursi milik Juragan Wiryo sama sekali tak ada yang menunggui. Permainkan wae to Kang, biar sekali-kali merasakan. Tanggap Mbah Gotro yang langsung disela oleh Pak Karim. Palingan sebentar lagi mereka pada kesini. Kalau untuk sekarang mungkin sedang di rumahnya Kismo, sela Pak Karim. Menit demi menit pun berlalu dan orang-orang dari kubu Lurah Pawiro itu pun mulai mencari kesibukan masing-masing untuk membunuh waktu. Ada yang main kartu, ada juga yang hanya mengobrol ringan saja. Sementara Mbah Soyuti yang sudah tahu apa tujuan mereka kesini dan apa yang akan Mbah Untung lakukan terhadap kursi Pak Lurah itu pun mulai bertanya. Terus, kapan itu akan dilakukan, Mas? Ucap Mbah Soyuti yang bertanya kepada ritual terhadap kursi itu akan dilakukan. Nanti, Mas, nunggu orang-orang dari kubu Juragan Wiryo itu sampai sini, jawab Mbah Untung yang setelah itu menjelaskan bahwa itu sepertinya akan terasa lebih adil. Nanti, kalau jenengan berhadapan dan bertemu di sini dengan Dukun Cokro bagaimana, Mas? Ucap Mbah Soyuti lagi yang seketika membuat Mbah Untung mengerutkan alisnya dan berkata, "Itulah yang sebenarnya aku takutkan, Mas," kata Mbah Untung yang setelah itu mengajak Mbah Soyuti menjauh dari keramaian. Dan dengan lirih ia pun menjelaskan apa yang sebenarnya ia takutkan. Sebenarnya bukanlah Dukun Cokro yang Mbah Untung takutkan. Justru ia lebih takut pada dirinya sendiri. Mbah Untung mengaku pada Mbah Soyuti bahwa ada kegelapan yang selama ini ia tahan dan kunci rapat dalam dirinya, yang mana jika itu sampai keluar, pasti akan ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Ada suatu kegelapan yang saya kerangkeng rapat di dalam diriku, ujar Mbah Untung yang kurang lebih menjelaskan bahwa ada sisi lain dalam dirinya yang sebenarnya tidak ingin ia keluarkan. Mbah Soyuti terlihat mengangguk dan bergumam. Yang ia tangkap dari penjelasan itu adalah Mbah Untung yang takut jika kegelapan itu keluar saat nanti ia bertemu dengan Dukun Cokro. "Kira-kira panjenengan itu masih bisa menahan itu ndak?" tanya Mbah Soyuti lirih, yang mana belum sempat Mbah Untung menanggapi itu. Rombongan orang dari kubu Juragan Wiryo pun datang. Semua mata tersentak menoleh melihat orang-orang Juragan Wiryo yang datang dengan jumlah yang mengintimidasi. Jumlahnya cukup banyak, sekitar 50-60 orang.
Sementara kubu Lurah Pawiro hanya 20-an orang saja. Mbah Untung yang mulai gemetar segera menatap dan mengamati mereka satu persatu. Yang beruntungnya tak ada dukun Cokro di antara orang-orang itu. Mata para pendukung Juragan Wiryo yang didominasi oleh pemuda dan remaja itu tampak menatap mereka sinis tanpa sapa, melenggang begitu saja melewati 20-an orang dari kubu Lurah Pawiro itu. "Nggih," kata Pak Karim di hadapan orang-orang itu sambil bertolak pinggang sebagai ungkapan satir kepada para remaja yang pecicilan dan tak menyapa saat melewati mereka. Mbah Untung pun mulai mendekati kursi itu, menyentuh sandaran tangannya seraya membatin mantra. Yang mana tak lama setelah itu muncullah satu pemuda yang ternyata tadi luput dari penglihatannya. Antara terkejut dan tidak terkejut, Mbah Untung ternyata mengenali wajah pemuda itu. Dia adalah Bondan, cucu dari dukun Cokro, yang sepertinya malam ini mewakili kakeknya untuk menjaga kursi itu. Mbah Untung hanya tersenyum tipis menatap Bondan, dan setelahnya disambut juga oleh cucu dukun Cokro itu, namun dengan senyuman yang canggung dan meragu sambil berkata, "Aku hanya disuruh sama Eyang Kakung, Mbah," bisik Bondan lirih kepada Mbah Untung dengan tubuh yang terlihat menguncup takut. "Ora apa-apa le, terus ke wae. Apa kakekmu sudah tahu?" Tanggap Mbah Untung yang langsung menjurus pada pertanyaan itu. Mendengar itu, Bondan pun tampak semakin canggung dan sambil meletakkan sesuatu yang dibungkus dengan daun pisang di bawah kursi. Bondan pun menjawab pertanyaan Mbah Untung itu dengan singkat seraya menganggukkan kepalanya. "Nggih," tanggap Bondan, dan setelah itu langsung pergi menjauh dan kembali berkerumun dengan orang-orang dari Juragan Wiryo. Dan orang-orang dari dua kubu saling berlawanan itu pun kini disatukan oleh atap terpal yang berdiri di halaman balai desa, membentuk dua kerumunan dengan posisi yang saling berseberangan. "Bedebah, bau apa iki?" kata salah seorang dalam kerumunan itu, yang juga langsung diamini oleh yang lain. "Batang kalau iki," ucap salah seorang lagi bersamaan dengan mereka, yang langsung terurai mundur. "Kenapa toh iku?" kata Pak Karim sambil berdiri, yang merasa permainan kartunya terganggu oleh hal itu. "Wes, biarkan saja," ucap Mbah Untung yang kebetulan tengah berzikir tepat di belakang Pak Karim duduk. Dan setelah itu ia pun kembali berkata, "Yang tadi pagi gantung diri, sekarang sedang menjenguk tempat ini," kata Mbah Untung dengan santai, yang sontak membuat Pak Karim langsung terduduk kembali. 20-an orang dari kubu Lurah Pawiro seketika tersentak mendengar itu. Semua pun tampak sedikit panik dan saling merapat. "Ah, yang bener toh Mbah," tanggap semua orang yang langsung mengucup takut. "Sebentar lagi pasti terlihat. Tapi yo tenang wae," kata Mbah Untung lagi. Sementara orang-orang dari kubu Juragan Wiryo yang berada di seberangnya tampak sibuk mencari sumber bau bangkai itu. Mereka riuh memeriksa di kolong-kolong kursi tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya titik dari bau itu berada tidak jauh dari mereka. Hingga tak lama kemudian, Mbah Untung pun berkata kepada orang-orang yang tengah bersamanya itu. Beliau sedikit merunduk dan setelah itu mengucap lirih, "Itu loh kalau mau lihat, sedang duduk di pojokan," bisik Mbah Untung yang entah mengapa justru spontan membuat mereka semua berbalik dan menoleh ke arah itu. Dan, "Wih, asu," kata Pak Karim pertama kali dengan membisik lirih seraya berbalik perlahan, diikuti oleh yang lain dengan ekspresi ketakutannya masing-masing. Setelah baru beberapa detik saja mereka menoleh ke arah yang ditujuk oleh Mbah Untung itu. Benar ternyata apa yang dikatakan Mbah Untung akan hal itu. Sosok berwujud pocong tengah duduk di ujung seberang mereka, di dekat para pendukung Juragan Wiryo yang masih riuh. Seperti ujar Mbah Untung, sosok itu adalah orang yang tadi pagi mati gantung diri, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kang Kismo, salah satu preman dan tokoh penting di pihak Juragan Wiryo. Namun tak seperti Mbah Untung dan kawan-kawan, orang-orang dari kubu Juragan Wiryo seperti tak menyadari keberadaan pocong itu.
Mereka ramai sibuk mencari bau bangkai yang sepertinya semakin menyengat. Sampai akhirnya setelah bertahan cukup lama, bau itu pun hilang begitu saja bersama dengan sosoknya. Tibalah di hari ini, hari di mana pemungutan suara akan dilaksanakan. Semua warga menyambutnya dengan gegap gempita. Dari jam 7 pagi mereka semua sudah mulai antri di setiap tempat pemungutan suara di dusunnya masing-masing. Pak Pawiro Atmojo sang petahana tampak elegan dengan setelannya, berupa topi belangkon, beskap dan kain jarik, bak bangsawan Jawa. Ia diantar oleh Mbah Untung dan menantunya menuju balai desa. Sementara itu Juragan Wiryo sang penantang justru terlihat kusut. Ia yang hanya mengenakan baju koko itu tampak kurang bertenaga. Bagaimana tidak, kemarin ia harus melalui hal yang luar biasa, yaitu meninggalnya Kang Kismo dan istrinya yang masih dirawat di rumah sakit dengan penyakitnya yang katanya tidak jelas. Namun, semua harus tetap berjalan. Juragan Wiryo datang bersama Pak Rukun dan Dukun Cokro. Sampainya di balai desa, ia pun segera duduk di singgasana berjajar dengan Lurah Pawiro Atmojo yang sudah terlebih dahulu berada di sana. Terjadi kecanggungan ketika Pak Cokro dan Mbah Untung bertemu. Yang tanpa terduga justru Pak Cokro lah yang terlebih dahulu menyapa. Senyumnya sangat kecut seperti takut, walau tampak jelas kerisnya yang diselipkan di depan kemejanya. Tapi meski begitu, Mbah Untung yang berada di seberang tetap membalasnya dengan sangat ramah. Sembari berdiri dan meletakkan satu tangannya di dada, beliau tersenyum dan mengangguk, walau itu sebenarnya untuk menutupi rasa curiga dalam hatinya. Apa yang direncanakan orang ini? Batin Mbah Untung dibalik senyumnya. Yang mana tak lama setelah itu, kecanggungan itu pun terpecah oleh panitia yang riuh meletakkan kudapan di meja depan mereka masing-masing. Sementara itu, di atas dua singgasana, Juragan Wiryo masih saja kusut. Berkali-kali ia terlihat memijat-mijat pangkal hidungnya. Kantong matanya hitam, seperti orang yang semalaman tak boleh tidur. Hingga tak lama setelah itu Pak Rukun pun menghampirinya. Dengan langkah malas karena mabuk, preman tua itu memberikan wadah tembakau kepada Juragan Wiryo sembari berkata membisik, "Iki, ngelinting dulu bos, mau ngopi? Opo ciu cangkol? Biar agak terang." Bisik Pak Rukun sambil terkekeh, yang mana kata-katanya sebenarnya masih bisa terdengar jelas di telinga orang-orang yang berada di situ. Kecuali mungkin Mas Angga dan Mbah Untung, tak ada yang terkejut dengan celoteh itu. Karena memang seperti itulah Pak Rukun. Kalau tidak mabuk, ya bukan dia. Begitu mungkin istilah orang-orang kepada satu-satunya penjual tuak dan ciu cangkol di Kelurahan Mekarsari ini. Ora, kopi wae Kang, tanggap Juragan Wiryo, sembari menyambut wadah tembakau dari preman yang umurnya sudah hampir 5,5 dasawarsa itu. "Pak Panitia, bosku minta kopi ini loh, yang nas gitel, panas, manis dan kental," ucap Pak Rukun dengan keras, yang tak hayal mengundang tawa dari orang-orang yang berada di halaman balai desa itu. Jam pun berlalu, hingga pemungutan suara di setiap dusun pun akhirnya selesai, dan tentu berlanjut dengan penghitungan. Kata-kata padi dan jagung pun terdengar saling bersahutan oleh toa yang ada di setiap tempat pemungutan suara di 5 dusun Kelurahan Mekarsari ini. Pak Pawiro Atmojo sebagai sang petahana dan Juragan Wiryo sebagai penantang masih menunggu hasilnya di balai desa. Mereka berdua yang tengah duduk di 2 kursi singgasana itu terlihat dengan ekspresinya masing-masing. Juragan Wiryo yang meski terlihat lebih lelah, tak sekalipun matanya menutup. Ia tampak resah dengan terus menghisap tembakaunya. Beda halnya dengan Pak Pawiro Atmojo, yang tampaknya malah tenang dan biasa saja. Bahkan beberapa kali ia sempat terlihat tertidur pulas di atas kursinya. Hingga beberapa jam kemudian, perhitungan suara di setiap dusun pun selesai. Dan inilah saat yang paling ditunggu-tunggu. Sekitar pukul 1 siang, tampak perwakilan panitia dari semua dusun tiba di balai desa, membawa 5 buah kotak suara beserta kertas laporan hasil dari perhitungan sementara. Laporan perhitungan itu pun mulai dibicarakan satu persatu.
dan pembulatan akhirnya menunjukkan bahwa Pak Pawiro Atmojo lebih unggul. Meski Juragan Wiryo memang telak 98% di Dusun Mekar Kulon, tapi di dusun-dusun yang lain pemilihnya tak lebih dari 20-25%. Di Dusun Mekar Lor, Pak Pawiro Atmojo malah mendapatkan benar-benar 100%, melebihi dusun di mana ia tinggal, yaitu Mekar Wetan yang justru mendapatkan sekitar 75% suara saja. Masih di atas singgasana, Pak Pawiro Atmojo menghela nafas lega. Sepertinya benar apa yang dikatakan Mbah Untung kemarin, bahwa ialah yang akan menjadi pemenangnya. Namun saat itu ia mencoba untuk tidak menunjukkan ekspresi kemenangannya, sesuai dengan perintah Mbah Untung sebelum ia berangkat tadi pagi. Juragan Wiryo mukanya memerah, menunjukkan ekspresi malu yang bercampur dengan amarah. Hawa panas menyeruak di halaman balai desa itu, ditambah lagi oleh pendukungnya yang mulai berdatangan dan berteriak-teriak tentang adanya kecurangan. Di halaman balai desa itu, kini rata-rata hampir 80%-nya diisi oleh para pendukung Juragan Wiryo. Sementara sisanya adalah panitia dan orang-orang dari kubu sang pemenang, yaitu Pak Pawiro Atmojo. Keadaan itu sepertinya dijadikan legitimasi oleh pendukung Juragan Wiryo sebagai landasan kecurigaan mereka. Sampai akhirnya, hal yang tidak diinginkan pun terjadi, yaitu sebuah keributan yang diawali oleh kursi yang tiba-tiba terbang ke arah Pak Pawiro Atmojo yang tengah duduk itu. Beruntung, lemparan itu meleset dan tak mengenainya. Namun tanpa diduga, beberapa saat setelah itu, ada satu pukulan yang mengarah dari samping, menyasar di kepala Pak Pawiro. Beruntung untuk sekali lagi, refleksnya berhasil menghindari pukulan itu. Pukulan yang tanpa disangka ditayangkan oleh Juragan Wiryo itu sendiri. Mas Angga, yang semula sempat ciut oleh begitu banyaknya pendukung Juragan Wiryo pun seketika gelap mata. Ia melompat dari kursinya, berlari menghampiri Juragan Wiryo dan langsung menghujaninya dengan pukulan. Keributan pun pecah seketika. Pendukung Juragan Wiryo mengamuk di balai desa itu, membanting kursi, membalikkan meja-meja, memecahkan kaca, serta mengejar dan menangkap panitia. Dan tak sungkan pula melayangkan pukulan kepada pihak yang sebenarnya netral itu. Pak Pawiro diseret turun oleh Pak Karim, Mbah Gotro, dan Pak Warso. Ia segera dibawa pergi dari balai desa itu. Semua terjadi begitu cepat. Mas Angga akhirnya berhasil diseret oleh pendukung Juragan Wiryo, hingga menantu Pak Lurah itu pun tak luput dari bulan-bulanan mereka. Mbah Untung mencoba menyelamatkan Mas Angga, menyeretnya dari sekitar 6 orang yang kini mengeroyoknya. Wes, sentak Mbah Untung dengan matanya yang sudah merah, yang mana bersamaan dengan itu, tanpa ia sadari, Dukun Cokro menghampirinya dari belakang dan mencucukkan kerisnya di kepala Mbah Untung. Entah apa yang ada di pikiran Dukun Cokro itu, yang jelas sepertinya ia juga tengah dikuasai oleh emosinya. Mati gue, sentak Dukun Cokro seraya menghunuskan kerisnya berkali-kali ke kepala Mbah Untung dengan sekuat tenaga. Mbah Untung yang akhirnya menyadari itu pun segera berbalik. Dukun Cokro tampak tersendak memundurkan langkahnya. Dia menyadari bahwa keris yang ia hujamkan itu tak bisa melukai Mbah Untung. Ayo duel lambe aku. Kalau aku kalah, aku akan meminum air kencingmu, tantang Mbah Untung. Pura-pura buta sampean Kang dengan aku, licik, tanggap Dukun Cokro dengan suaranya yang gemetar, yang langsung dijawab oleh Mbah Untung. Buta? Kamu itu yang sudah buta karena menghalalkan segala cara untuk urusan dunia, sentak Mbah Untung. Yang bersamaan dengan itu, sebuah lemparan golok melayang menghantam dadanya, dan yang melempar adalah Pak Rukun. Mbah Untung yang sepertinya tak siap tampak sedikit terhuyung mundur. Namun lagi-lagi golok itu tak bisa merobek bajunya, apalagi melukainya. Kang Wicak yang sempat melihat itu seketika turut gelap. Ia segera mengambil golok yang terserak di bawah tanah itu dan berlari mengejar Pak Rukun. Mengetahui kalau itu adalah Kang Wicak, Pak Rukun pun langsung berlari kabur tunggang lagang. Sampai akhirnya
Satu kompi tentara dan polisi pun datang menghentikan keributan itu. Suasana tak serta-merta menjadi kondusif setelah aparat keamanan datang, terutama pada orang-orang di kubu Juragan Wiryo yang sesekali masih tampak menyerang dan merusak fasilitas. Sampai akhirnya, setelah upaya pendekatan dan dialog, semua orang pun berhasil ditenangkan oleh aparat keamanan. Mereka semua juga diminta untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Kalau masih mau ribut, aku akan sel kalian semua, tegas Pak Suranto, seorang danramil setempat, yang tak lama kemudian membuat kedua kubu yang berseteru itu akhirnya membubarkan diri. Tampak kini keadaan balai desa yang sudah porak-poranda. Semua kaca pecah, kursi-kursi berserakan, dan terlihat juga beberapa panitia yang terluka karena serangan oleh orang-orang Juragan Wiryo. Sementara di kedua belah pihak, banyak juga yang terluka karena keributan itu. Sebut saja yang paling menonjol yaitu Mas Angga dan Juragan Wiryo yang sama-sama babak belur, dan Pak Rukun yang ternyata terluka cukup parah. Ia dilarikan ke rumah sakit karena jari kelingking dan daun telinganya yang putus karena duelnya dengan Kang Wicak, sebuah warta dikatakan oleh aparat yang melerainya, yang mana kalau saat itu mereka terlambat, bisa jadi Pak Rukun tidak akan selamat dari keberingasan Kang Wicak. Namun dari kemelut berdarah itu, ternyata semua masih beruntung, karena terhitung sampai saat ini belum ada korban jiwa atau nyawa yang jatuh. Hingga singkat cerita, siang pun berganti malam. Mungkin berkaca pada kejadian yang pernah terjadi tempo lalu tentang tawuran yang sampai merenggut nyawa Kang Bajul. Malam ini aparat keamanan yang berisi gabungan tentara dan polisi itu memutuskan untuk lebih waspada dan berjaga, dengan menyebar personelnya ke setiap titik-titik rawan di semua dusun di desa Mekarsari ini. Penjagaan ketat terlihat di kediaman Juragan Wiryo. Pendukungnya yang didominasi oleh para pemudanya itu masih berkumpul di sana. Suasananya juga masih panas. Bahkan ketegangan juga sempat terjadi dengan aparat yang waktu itu mencoba untuk mengamankan Guntoro, anak Pak Rukun, yang tiba-tiba berorasi untuk menggerakkan massa dengan dasar ketidakterimaannya karena bapaknya yang terluka parah. Sementara itu di rumah Pak Lurah Pak Wiro Atmojo, di sana semua pendukung Pak Lurah juga berkumpul. Bahkan bila dibandingkan jumlahnya berkali-kali lipat dari orang-orang yang berada di rumah Juragan Wiryo. Untuk malam ini, sepertinya semua pemilihnya datang tanpa terkecuali. Semua itu adalah inisiasi oleh Mbah Gotro untuk melegitimasi secara tersirat kepada khalayak bahwa pemilih Pak Lurah memang banyak dan bukan hasil kuri-kuri kecurangan. Berharap keadaan itu cukup menjelaskan kenapa Pak Lurah Pak Wiro keluar lagi sebagai pemenang. Bagi Mbah Gotro, ini sepertinya cukup penting. Itu semua karena para pemilih Lurah Pawiro yang kebanyakan memang pasif atau kalau sekarang kita biasa menyebutnya dengan istilah silent majority. Berbeda dari suasana di rumah Juragan Wiryo, di kediaman Pak Pawiro, penjagaan cukup santai dan longgar. Karena sebagai kubu pemenang, suasana di sana tentu lebih terkendali. Bahkan saking kondusifnya, para aparat justru malah sibuk mengantar warga yang ingin pulang ke rumahnya, terutama para ibu-ibu dan anak-anak. Malam itu, tampak Pak Lurah dan para tokoh tengah duduk bersama di ruangan utama, membincangkan kejadian tadi yang begitu cepat. Ini memang benar-benar pilkades yang paling berdarah. Seperti terlalu banyak hal yang tidak mengenakan telah terjadi. Tapi setidaknya setelah semua yang mereka lewati, apa yang menjadi tujuan itu kini tercapai, yaitu sebuah kemenangan. Tapi, apakah kemenangan ini akan menjadi tanda bahwa semua sudah berakhir? Masih adakah kemungkinan ada aral yang akan menyusul? Tanda tanya mereka di tengah gegap gempita kemenangan itu. Mbah Untung, yang ternyata juga turut berkumpul di ruangan utama itu pun menjawab, "Soalan itu, aku juga belum tahu pasti. Karena itulah, aku masih berada di sini," tagap Mbah Untung, yang menjelaskan bahwa ia masih menunggu dan mencari tahu apakah semua ini benar-benar sudah berakhir atau belum. Tahu sendiri kan, Cokro itu tidak bisa ditebak. Seperti tadi contohnya, di awal tersenyum kecut, tapi tiba-tiba
menyucuk kepala saya lewat belakang, kata Mbah Untung yang sepertinya menjelaskan bahwa kita semua masih harus waspada. Mungkin kalau urusan Pilkades memang sudah berakhir, tapi tak menutup kemungkinan juga bahwa akhiran ini adalah sebuah awalan aral yang baru, yang mana menurut intuisi Mbah Untung sekarang, Dukun Cokro pasti tak akan tinggal diam setelah semua yang terjadi. Coba tunggu, bisa jadi ada kemelut yang akan datang ke sini mulai malam ini. Kira Mbah Untung yang mempunyai keyakinan bahwa kemungkinan itu bisa saja terjadi. Terus bagaimana ini, Mas? Apa kiriman lemah kuburan itu maksudnya yang akan mulai datang lagi? Sela Mbah Gotro kepada Mbah Untung. Kemungkinan bukan itu, tapi sebuah kiriman yang lebih besar dan membahayakan, jawab Mbah Untung bersamaan dengan datangnya Pak Suranto dan Ramil setempat yang kebetulan tengah mengecek anggotanya yang bertugas di penjagaan rumah Pak Lurah. Assalamualaikum, ucap Pak Suranto yang sudah berdiri di antara gawangan pintu menuju ruangan itu. Waalaikumsalam, jawab mereka serentak. Wih, Pak To, sini-sini duduk Pak, sambut Pak Lurah atas kedatangan seorang komandan Koramil itu. Pak Suranto pun duduk bersama mereka, mengucapkan selamat atas kemenangan Pak Pawiro Atmojo. Dan setelah itu turut membaur dalam perbincangan yang semakin mengalur dan akhirnya kembali lagi membahas tentang perseteruan tadi di balai desa. Sebenarnya bagaimana toh awal dari keributan tadi itu? Tanya Pak Suranto saat itu. Dan pertanyaan itu pun segera dijelaskan secara gamblang. Mbah Gotro yang kini berbicara mewakili orang-orang dari kubu Lurah Pawiro itu pun mulai menceritakan awal kemelut di balai desa tadi siang, yang mana pada intinya kubu Pak Lurah bukanlah pihak yang memulai keributan itu terlebih dahulu. Menurut Mbah Gotro, tuduhan mereka adalah tuduhan yang klasik dan sangat lazim ditemui di setiap pilkades manapun, yaitu kecurangan penggelembungan suara. Dan di sini Mbah Gotro tegas berkata bahwa tuduhan itu adalah omong kosong. Tapi kalau Wiryo tidak puas, ia juga siap jika seandainya mereka akan menjadikan ini sengketa dan akan membawanya ke jalur hukum. Pegang omonganku, akan aku kasih dia sabau sawahku jika bisa menang di pengadilan, tandas Mbah Gotro dengan sangat yakin. Para kadus juga akhirnya turut bicara dan menjabarkan tentang peta pemilih pilkades ini, terutama kepada Pak Suranto sebagai orang yang netral alias berada di tengah. Tak kalah meyakinkan dengan paparan Mbah Gotro, para kadus-kadus pun tegas menjelaskan bahwa di setiap dusun kecuali Mekar Kulon, pemilih Juragan Wiryo tak lebih dari 30%. Mereka itu tidak banyak, tapi cuma berisik wae, jelas para kadus. Dan Ramil Suranto tampak mengangguk-anggukkan kepalanya atas penjelasan itu. Namun baru saja ia hendak menanggapinya, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras yang seketika membuat semua orang di ruangan utama itu sejenak terdiam. Weh, apa iku? Tagap Kang Wicak pertama kali, dan disusul oleh Mbah Untung yang segera berdiri dan mengajak semua orang untuk memeriksa di luar rumah. Loh, bener toh? Ayo kita periksa di luar, kata Mbah Untung beranjak. Sesampainya di halaman depan, terlihat orang-orang yang sudah saling berdiri riuh. Sepertinya para warga yang berada di depan juga menyadari akan suara ledakan itu. Ada satu pemandangan yang segera mereka sadari, yaitu kepada Kopral Supomo, salah satu tentara yang berjaga di depan gapura kecil rumah Pak Lurah itu. Weh, api terbang weh, api terbang, teriak Supomo sembari terus menatap ke atas genteng rumah Pak Lurah. Mbah Untung dan yang lain segera menghampiri dan melihat ke atas rumah Pak Lurah. Namun tak ada api terbang seperti yang dikatakan oleh Kopral Supomo. Ono apa toh? Tanya dan Ramil Suranto kepada anak buahnya itu. Kopral Supomo yang masih gugup pun menjawab. Ia bercerita bahwa tadi ia sempat melihat bola api yang terbang dan meledak di atas rumah Pak Lurah. Warnane iku merah atau kuning, tambah Mbah Untung. Merah bah. Oh merah.
jawab sang kopral dengan gugup terbata. Oh, tanggap Mbah Untung sembari mengangguk, dan setelah itu mengajak mereka semua untuk kembali masuk ke dalam. Wes yuk, sekarang kita semua masuk wae, pinta Mbah Untung. Sementara dalam waktu yang bersamaan, para warga tampak buru-buru berpamitan pulang. Sepertinya hal itu membuat mereka semua merasa takut. Hingga rombongan demi rombongan warga pun akhirnya pergi meninggalkan rumah Pak Lurah. Bahkan, Dan Ramil Suranto dan anak buahnya beserta 3 orang personel polisi yang tadi berjaga pun juga turut pulang. Selang beberapa saat setelah itu, waktu sudah hampir lewat tengah malam. Rumah Pak Lurah yang semula ramai pun kini mendadak senyap. Namun tidak sepi juga, karena di sana masih ada para tokoh dan kadus-kadus yang sekarang kembali duduk di ruangan utama. "Tadi itu apa, Mbah?" tanya Pak Lurah di awal-awal perbincangan. "Yoiku, kerjaannya Cokro. Tapi masih ndak apa-apa kok. Berajanya belum bisa menembus masuk kemari," tanggap Mbah Untung. Dan setelah itu kembali berkata, "Untuk 3-4 kali serangan, mungkin pagar yang ia buat masih bisa menahan. Tapi kalau lebih dari itu, pasti akan ada kemalangan yang terjadi. Jadi untuk mengatasinya, pilihan yang harus diambil adalah bertahan dan membuat pagar lagi, atau melawan hingga dukun Cokro mati. Tapi tenang saja, ini semua wes menjadi urusanku," kata Mbah Untung yang belum 3 detik saja mulutnya menutup. Suara pekik mengikik terdengar mengelilingi rumah Pak Lurah. Semua orang terkejut, lehernya kerut merunduk kecuali Mbah Untung dan Mbah Suyuti yang sigap berdiri. Apa iku? Kata semua orang di antara suara tawa yang masih terdengar itu. Setelah itu, Mbah Untung dan Mbah Suyuti berjalan keluar rumah, meninggalkan orang-orang di ruangan utama. Mbah Suyuti tampak ragu dan mangu-mangu berjalan seraya memegang sedikit lengan baju Mbah Untung. Apa iku, Mas? Apa iku?" tanya Mbah Suyuti saat berjalan keluar. "Samber nyowo, Mas. Jin yang menjadi pembawa santet pring sedapur. Kita harus bertemu. Jangan sampai dia menanam telurnya di tanah ini," jawab Mbah Untung bersamaan dengan sampainya mereka berdua di lantai teras depan rumah. Pekik tawa itu masih terdengar. Sumbernya seakan berpindah-pindah dan meloncat dari sudut ke sudut pekarangan itu. "Woi!" sentak Mbah Untung beberapa saat setelah itu, yang mana sekejap menghentikan pekik tawanya. "Keluar kamu! Kamu harus tahu siapa aku!" tegas Mbah Untung lagi. Dan tawa pun kembali terdengar. Kali ini tak sekeras sebelumnya, namun dengan nada yang mengejek. Mbah Untung menggelengkan kepalanya sembari maju selangkah keluar dari teras. Ia tampak mengambil sebuah batu kerikil dan langsung ia lemparkan ke arah gapura kecil yang berada beberapa meter di depannya itu. "Tok, mau keluar dak kamu?" Suara batu kecil yang membentur dinding gapura bersamaan dengan Mbah Untung yang berkata dengan pelan dan santai. Tak lama setelah itu, kini giliran Mbah Suyuti yang turun dari teras. Dengan keberanian yang sebenarnya sedikit dipaksakan, ia berjalan mendekat dan kini berdiri di belakang sembari menatap ke arah gapura itu dari balik punggung Mbah Untung. Dan benar nyatanya, tak lama kemudian, tampak dari jarak yang tak terlalu jauh itu, sebuah sesuatu yang membentuk seperti kepala terlihat muncul dan mengintip dari balik salah satu saka gapura kecil itu sambil terus tertawa. Kali ini Mbah Suyuti sempat beberapa detik melihatnya, namun ia yang semakin gugup dan takut pun segera bersembunyi di balik tubuh Mbah Untung lagi. Biasanya ia tak setakut ini, tapi sepertinya kata-kata santet pring sedapur yang tadi sempat diutarakan kepadanya seakan mulai meruntuhkan sisa keberaniannya. Karena pada masa itu, semua khalayak tahu santet pring sedapur adalah salah satu jenis teluh yang paling ganas dan mematikan. Itulah yang mungkin membuat Mbah Suyuti kini menjadi gentar. Kembali ke Mbah Untung, ia sama sekali tak berubah, masih tegak dan berani, bahkan di antara suara tawa lembut itu. Ia kini justru terkekeh tipis dan kembali menyuruh sosok yang hanya terlihat kepalanya itu untuk lebih memunculkan wujudnya. "Wes,
keluar wae. Kita harus berbicara," kata Mbah Untung dengan sedikit keras namun santai. Dengan tantangan Mbah Untung, terduga si Samber Nyawa sepertinya marah dan murka. Dia yang semula tertawa, kini berubah berkiak seperti burung koak. Suaranya serak parau dan sangat mengganggu. "Astagfirullah," ucap Mbah Suyuti yang terkejut akan kiakan itu. "Wes, ndak popo, tenang weh," tanggap Mbah Untung seraya sedikit menoleh ke belakang. Dengan nekat, Mbah Untung pun melangkah maju mendekati gapura itu. Mau tak mau, Mbah Suyuti yang berada di belakangnya tentu turut mengikuti. Tampak jelas raut wajah Mbah Suyuti yang terlihat sangat takut, gugup, dan meragu. Tapi di sisi lain, rasa penasarannya juga bergejolak kuat. Kudu nih, batinnya. Hingga akhirnya sembari sejenak menata nafasnya, ia pun memutuskan untuk melangkah maju dan berjalan sejajar dengan Mbah Untung. Suara kiakan itu semakin terdengar jelas hingga beberapa saat kemudian. Akhirnya keluarlah dia dengan perlahan berjalan menyamping memperlihatkan wujud sepenuhnya di tengah gapura rumah Pak Lurah itu. Dan terlihatlah kini dengan lebih jelas sosok yang kata Mbah Untung adalah Jin Samber Nyawa, pembawa santet prank sedapur itu. Badannya bungkuk dan sebagian wajahnya yang menoleh ke arah mereka berdua tampak rata dan tak mempunyai mata. Sosok itu masih terus saja berkiak marah, membuat Mbah Untung kembali meninggikan suaranya. "Woi, bisa diam gak kamu? Kamu pikir aku iki uang yang bisa ditakut-takuti?" sentak Mbah Untung yang dengan ajaib seketika membuat lelembut kiriman itu terdiam. "Di mahar berapa kamu? Aku akan lipat gandakan. Tapi kamu harus nurut dengan aku," kata Mbah Untung lagi yang kali ini melandai lembut. Aneh memang, lelembut Samber Nyawa itu kini berubah mendesis, mengucap mantra tak jelas dengan nada yang membisik. Dan setelah itu, dia pun meregangkan tangannya seakan menjawab pertanyaan itu dengan isyarat jemarinya. Mbah Untung terlihat menganggukkan kepalanya, seakan menyimak paham akan apa yang tengah berlaku di depannya itu. Sementara Mbah Suyuti hanya terpaku menatap itu, sembari berperang melawan nalarnya sendiri. Entah berapa lama keadaan ganjil itu bertahan. Yang jelas, semua pun usai ketika makhluk itu pergi dan menghilang dari hadapan mereka berdua. Mereka pun kembali masuk ke rumah Pak Lurah. Tampak Mbah Untung yang terlihat biasa saja. Ia berjalan santai, seolah tak terjadi apa-apa. Tentu beda dengan Mbah Suyuti. Ia tampak pucat dan penuh peluh. Sambil membawa sisa rasa takutnya, ia tampak berusaha berjalan di depan untuk mendahului Mbah Untung. Sampailah mereka di ruangan utama. Tampak para tokoh yang berkumpul meringkuk di sudut ruang itu. Wajah-wajahnya terlihat ketakutan. Ternyata sedari tadi Mbah Untung dan Mbah Suyuti berada di depan. Mereka semua masih turut mendengar pakik tawa hingga kiak dari makhluk itu. Tanya pun terlontar dari Pak Lurah, apa gerangan yang tadi ada di depan? Mbah Untung pun menjawab dengan lugas, "Tenang, minimal sampai hari pelantikan semua masih aman," terang Mbah Untung sembari menjelaskan bahwa selain santet beraja yang tadi menimbulkan ledakan, ada pula santet prank sedapur yang tadi baru saja akan menanamkan telurnya di sini. "Tidak ada cara lain selain mengembalikan teluh itu. Saya sudah bernegosiasi. Kita harus melipat gandakan maharnya, melebihi mahar yang diberikan oleh mereka," tegas Mbah Untung. "Apa yang dimaharkan, Mbah?" tanya Pak Lurah lagi. Mbah Untung tampak merenung sejenak dan setelah itu membuka penjelasannya dengan sebuah ucapan doa. "Semoga yang kuasa mengampuni," buka Mbah Untung yang kemudian mengatakan bahwa walau maharnya amat sangat mudah, tapi yang membuat itu menjadi sulit adalah jika santet itu benar berbalik, niscaya akan membunuh mereka. Maharnya sangat mudah dan pastinya Pak Lurah sangat mampu untuk mewujudkannya. Mahar yang mereka berikan hanyalah 1 ekor kambing Jawa hitam, yang mana bila dilipat gandakan, Pak Lurah hanya perlu membeli 2 atau lebih. Mendengar kata ada nyawa yang harus direnggut, Pak Lurah sejenak merasa bingung.
Ia pun bertanya apa yang akan berlaku bila santet yang bernama Pring Sedapur itu sampai mengenainya. Kali ini Mbah Suyuti lah yang menyela, mencoba menjawab itu. Nyuwun sewu, kira-kira tidak sampai 4 tahun Pak Lurah, keturunan panjenenganiku pasti akan habis. Sekalipun tersisa, paling ya hanya panjenengan. Sela Mbah Suyuti yang berlanjut mengutarakan kekhawatirannya. Terus, bisa saja santet itu nanti setelahnya juga akan mengarah ke kawan-kawan yang lain. Lanjut Mbah Suyuti yang membuat para tokoh menjadi mempunyai pikiran yang serupa. Betul Kang, mending kita yang selamat. Desa ini tidak akan merugi bila kehilangan Wiryo dan keluarganya. Sela Kadus Barjo mendukung itu. Betul iku. Wataknya Cokro tetap akan tega melakukan itu. Tapi aku juga sangat berharap, semoga saja yang melakukan dengan jin Pring Sedapur itu bukan Wiryo, tapi langsung dengan Cokro. Karena terus terang, aku akan lebih senang dan lega bila dukun Cokro yang terkena itu, tanggap Mbah Untung. Detik itu pun mereka semua segera memutuskan bahwa memang tidak ada jalan lain. Santet Pring Sedapur ini harus dikembalikan. Para tokoh pun berunding dan segera mencapai kesepakatan bahwa Pak Lurah akan memaharkan 2 ekor dan yang lain akan memberikan masing-masing 1 ekor. Jika ditotal seluruhnya, ada 11 ekor kambing Jawa hitam yang nanti akan dimaharkan. Lantas, bagaimana dengan teluh Braja yang tadi sempat meledak? Apa itu juga perlu dikhawatirkan? Mbah Untung mengatakan bahwa teluh berwujud bola api itu memang berbahaya dan bisa membunuh orang dengan seketika. Namun untuk kasus ini, menurutnya berbeda. Terawangan Mbah Untung mengatakan bahwa santet Braja ini sengaja difungsikan untuk menjebol pagar gaib rumah ini saja. Tidak usah khawatir, nanti saya akan mengurusnya, tukas Mbah Untung yang sekaligus mengakhiri pertemuan malam itu. 1 pekan sudah berlalu, terhitung sejak hari pemungutan suara itu. Tak ada lagi keganjilan yang terjadi. Dan seperti yang kita semua tahu, secara de facto Pak Pawiro Atmojolah yang menjadi pemenangnya. Terlepas adanya kecurangan atau tidak dalam kemenangan sang petahana itu. Yang jelas, karena tidak adanya bukti dan saksi yang valid, nota sengketa yang sudah langsung diajukan Juragan Wiryo kurang lebih sehari setelah hari pencoblosan itu, sampai saat ini hanya mandek di musyawarah tingkat kecamatan saja. Apakah ada kerusuhan susulan yang terjadi lagi? Kalau hingga saat ini sih belum ada. Hanya saja, buah dari kemelut di balai desa Mekarsari tempo hari itu membuat Kang Wicak ditahan oleh pihak kepolisian sekitar 4 hari yang lalu sampai sekarang. Entah bagaimana kejadian yang sebenarnya, meski diakui oleh Kang Wicak itu adalah sebuah perkelahian, tapi banyak saksi dan beberapa aparat keamanan yang waktu itu memisahkan mereka, mengatakan kalau pertikaian itu lebih panas disebut sebagai sebuah penganiayaan. Dan itu semakin dipertebal lagi dengan keadaan Pak Rukun, si penjual ciu cangkol itu kritis sampai saat ini. Wes, tenang wae, tak jamin tidak sampai 2 bulan kamu pasti bisa berkumpul lagi dengan suamimu. Biar nanti semua aku yang urus, ucap Mbah Gotro kepada istri Kang Wicak di rumah Pak Lurah siang itu. Loh, benar Mbah, jawab istri Kadis Mekar Kidul itu. Iya benar toh, gampang kalau itu mah. Wes pokoknya tenang wae, kata Mbah Gotro yang lanjut ditambah oleh Pak Lurah kepada istri Kang Wicak yang memang hari itu sengaja dipanggil ke rumah Pak Lurah untuk membicarakan ini. Wes Mbak Yu, kamu tenang weh, nanti semua saya dan Mbah Gotro yang urus. Terus masalah kebutuhan sampeyan dari sekarang sampai Mas Wicak keluar, itu semua saya yang akan mencukupi. Jangan khawatir, tanggap Pak Lurah kepada istri Kadus Wicak. Setidaknya pernyataan itu membuat istri Kang Wicak sedikit lega, walaupun itu tak serta-merta membuatnya menjadi gembira. Tapi paling tidak, suaminya itu sudah berada di pihak yang tepat. Itu terbukti dengan begitu loyalnya kubu Pak Lurah yang tetap mengurus Kang Wicak dan keluarganya yang sedang terkena musibah atau masalah seperti ini.
Menit demi menit pun berlalu. Istri Kang Wicak sudah pulang ke rumahnya, diantar oleh Mas Angga. Tinggallah Mbah Gotro dan Pak Lurah yang masih duduk dan mengobrol di ruang tamu. "Oh iya Mas Lurah, aku wis mendapatkan kambing Jawa itu 11 ekor. Nanti sore akan diantar ke sini," ucap Mbah Gotro di tengah obrolan itu. "Loh, terus habis berapa itu Mbah?" tanya Pak Lurah sedikit terkejut. "Udah tak bayar separuh. Begini saja, sampean membayar 2 ekor. Terus sisanya yang untuk teman-teman, aku yang akan tanggung. Kasian, wong hargane juga ndak murah," tanggap Mbah Gotro saat itu. Pak Lurah tentu merasa tidak enak, karena lagi-lagi Mbah Gotro harus mengeluarkan uang. Ia pun sempat mengutarakan agar kali ini ialah yang akan menanggungnya. Tapi Mbah Gotro yang tetap bersikukuh akan hal itu, yang pada akhirnya Pak Lurah lah yang mengalah. Dan untuk kesekian kalinya, ia pun berterima kasih kepada Mbah Gotro, orang kaya yang tidak pernah hitung-hitungan itu. "Apakah teman-teman sudah tahu Mbah?" tanya Pak Lurah setelah itu. "Pastinya wis tahu. Wong aku kemarin ku mencari itu bersama Barjo," jawab Mbah Gotro yang mengatakan bahwa Kadis Barjo lah yang menemaninya kemarin saat membeli kambing itu di pasar hewan. Obrolan antara Pak Lurah dan Mbah Gotro pun kembali berlanjut, yang mana salah satu topiknya membahas tentang pelantikan kepala desa yang akan dilaksanakan tepat esok hari di pendopo Bupati. "Wes, semoga saja besok diberi kelancaran tanpa halangan suatu apapun," kata Mbah Gotro di akhir-akhir obrolannya itu. "Amin Mbah, minta doanya ya Mbah," tanggap Pak Lurah, yang mana bersamaan dengan siang yang sudah menjelang menjadi sore itu, datanglah mobil bak yang berhenti di depan rumah Pak Lurah. "Oh, lah itu, kambingnya sudah datang malah," kata Mbah Gotro seraya bangkit dan berjalan keluar. Hingga singkatnya, 11 ekor kambing itu pun diturunkan dan langsung dimasukkan ke area kandang belakang rumah Pak Lurah, bersamaan dengan Mbah Gotro yang tak lama kemudian berpamitan pulang setelah ia dan Pak Lurah melunasi sisa pembayaran semua kambing-kambing itu. Sore pun menjelang dan berlalu menjadi petang. Masih di rumah Pak Lurah, selepas maghrib, di ruang belakang tampak Bu Sundari yang tengah menyetrika baju yang akan menjadi setelan Pak Lurah besok saat pelantikan. Saat itu Mbak Sari juga berada di samping ibunya yang tengah menyetrika itu, seraya menggendong sekecil Dito. Dengan wajah yang sedikit kesal, ia bertanya kepada Bu Sundari perihal mau diapakan kambing-kambing itu. Sepertinya Mbak Sari merasa terganggu oleh kedatangan kambing itu yang sedari tadi seakan tak berhenti mengembik. "Alah, ndak popo. Wong yo semalam tok kok. Lagian besok juga sudah tidak ada di sini," tanggap Bu Sundari atas keresahan anaknya itu. "Memangnya mau dibuat apa toh Bu? Kambing kok sebanyak itu?" tanya Mbak Sari. Bu Sundari sebenarnya sudah diberitahu oleh Pak Lurah untuk apa kambing-kambing itu. Tapi entah mengapa, sepertinya saat itu ia merasa agak malas untuk menjelaskannya kepada Mbak Sari. "Buat acara selamatan itu," jawab Bu Sundari yang tengah menyetrika itu dengan singkat. Mbak Sari tak percaya begitu saja dengan jawaban ibunya itu. Namun belum sempat ia bertanya lebih dalam, pembicaraan itu pun terhenti oleh sekecil Dito yang kencing di celana. "Walah, malah ngompol adik iki," kata Mbak Sari, yang tentu langsung bergegas berjalan kembali ke kamarnya untuk mengganti celana anaknya itu. Sementara itu di ruang tamu, Pak Lurah tengah berbincang santai dengan Mas Angga, seraya menghisap rokok dan menyesap kopi. Mertua dan menantu itu terdengar sesekali menyelipkan tawa di sela-sela obrolannya. Di tengah perbincangan yang tampak cair itu, Mas Angga terlihat tertawa geli. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana ia akhirnya bisa melewati semua ini. Sebuah pengalaman yang tentunya tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Ia yang adalah seorang insinyur pertambangan itu, kini langsung mengubah pola pandangannya, bahwa teluh, lelembut, klinik dan hal gaib itu memang benar adanya, dan ia melihat itu dengan mata kepalanya sendiri.
Obrolan itu seakan mengulas kembali kejadian-kejadian ganjil yang telah lalu dari awal mula sampai saat ini. Hingga perbincangan itu pun terjeda oleh kedatangan Mbah Untung bersama Mbok Tun dan Lek Trimo suaminya. "Walah Mbok, weh sehat toh? Bune, ada Mbok Tun ini loh," sabut Pak Lurah sembari memanggil istrinya. Monggo, Mbah, Lek," tambah Pak Lurah untuk Mbah Untung dan Lek Trimo. Tak lama kemudian Bu Sundari keluar. Wajahnya langsung gembira melihat Mbok Tun. Ia pun segera menghampiri pembantu kepercayaannya itu, memeluknya dan mengajaknya masuk ke belakang. Sepertinya Bu Sundari sudah menyiapkan sesuatu yang akan diberikan kepada Mbok Tun. Mbok, sehat toh Mbok? Monggo Mbah, Lek Trimo pinara. Saya buatkan minum dulu ya, ucap Bu Sundari seraya menggandeng tangan pembantu kesayangannya itu dan mengajaknya masuk ke dalam. Mbok Tun yang sebenarnya belum sepenuhnya bugar itu pun turut berjalan dalam gandengan majikan terbaiknya itu dengan wajah yang tersipu dan senyumnya yang tanggung. "Wes benar-benar sehat toh sampean sekarang Mbok?" tanya Bu Sundari kepada Mbok Tun seraya berjalan menuju ruang makan. "Sehat kok Bu, tapi yo entah kenapa gigiku iki sekarang kok banyak yang copot," jawab Mbok Tun setelah mereka duduk di kursi yang berada di ruangan dapur. Dan sembari membuka mulutnya, Mbok Tun memperlihatkan kepada Bu Sundari keadaan giginya sekarang. Bu Sundari terheran mengerutkan alisnya. Ia sedikit terkejut melihat gigi Mbok Tun sudah banyak yang lepas dan hanya tersisa beberapa saja di bagian depan. "Loh, kok iso toh Mbok?" ucap Bu Sundari seraya mengernyitkan dahinya. "Nggak tahu Bu, setiap hari pasti ada gigi yang lepas. Karena itu sehabis ini aku akan ke tempat Pak Koyen, seorang kiai sekaligus ahli gigi dari desa sebelah," jawab Mbok Tun. "Oh ya wis toh nek ngono. Besok biar diantar Mas Angga pakai mobil. Sekalian membuat gigi palsu. Nanti tak beri uang untuk periksa yo," kata Bu Sundari seraya menyiapkan minuman. Mbok Tun tampak tak enak hati mendengar itu. Dengan basa-basi ia pun agak menolak bantuan dari Bu Sundari itu. "Mbok sudah toh Bu, malah jadi merepotkan loh. Saya masih ada uang simpenan kok," jawab Mbok Tun yang tentu langsung ditolak oleh Bu Sundari. "Alah wes rapopo, pokoknya harus mau yo." Iya Mbok, aku kemarin baru beli jarik 1 kodi yang 2 lembar rencananya akan tak kasihkan sampean," ungkap istri Pak Lurah itu yang segera beranjak mengambil kain jariknya dan memberikannya kepada Mbok Tun. "Wah, matur nuwun yo Bu," kata Mbok Tun atas pemberian Bu Sundari. Sementara itu di waktu yang sama, Mbah Untung dan Lek Trimo terlihat tengah berbincang dengan Pak Lurah untuk memberitahukan apa maksud kedatangan mereka kemari. "Ini saya tidak bisa lama-lama. Saya kesini hanya mengantarkan kambing kok Pak Lurah. Ternyata saya lupa memasukkan tun dalam hitungan," kata Mbah Untung terkekeh di awal-awal perbincangan seraya menunjuk ke arah kambing yang diletakkan di halaman depan. Ternyata kemarin Mbah Untung sempat terlupa bahwa Mbok Tun, keponakannya sendiri itu juga masuk ke dalam daftar orang yang kemungkinan besar akan menjadi incaran teluh itu. "Oh enggak Mbah," tanggap Pak Lurah yang setelah itu memanggil Mas Angga untuk membantu memasukkan kambing itu di kandang belakang rumah. "Oh iya Pak Lurah, besok malam kita sudah bisa memulai ritual itu. Semoga saja semuanya bisa ikut ya," kata Mbah Untung yang setelah itu tampak berdiri dan akan beranjak pamit. "Mbok nanti dulu toh Mbah, minum-minum dulu. Itu sedang dibuatkan loh sama ibu," sambut Mas Angga yang baru saja keluar setelah memasukkan kambing yang dibawa Mbah Untung ke dalam kandang. "Wah, nggak usah repot-repot loh Mas," Lek Trimo kini menanggapi dan setelah itu juga menjelaskan kalau petang ini ia akan ke tempat Pak Koyen, ahli gigi ternama dari desa sebelah. "Walah, memangnya siapa yang sakit gigi Lek?" tanya Pak Lurah kini. "Tono itu Pak Lurah, giginya banyak yang tiba-tiba lepas," jawab Lek Trimo bersamaan dengan Bu Sundari dan Mbok Tun yang keluar sambil membawa nampan yang berisi gelas-gelas minuman. "Monggo diminum,"
kata Bu Sundari seraya meletakkan minuman itu di atas meja. Melihat minuman yang sudah di atas meja itu membuat Lek Trimo dan Mbah Untung pun menjadi urung beranjak. Rasanya tak sopan saja kalau mereka berpamitan pulang saat minuman dari tuan rumah baru saja datang. Mereka semua pun kembali duduk dengan Mbok Tun dan Bu Sundari yang kini juga turut berada di ruang tamu itu. Sebentar, memangnya ada apa dengan gigi Mbok Tun? Kok bisa sampai seperti itu? Kata Pak Lurah lagi meneruskan obrolan tadi, yang mana kali ini langsung dijawab oleh Mbok Tun. Entahlah ini Pak, tiba-tiba banyak yang goyang dan terlepas, jawab Mbok Tun yang langsung ditimpal oleh Mbah Untung, yang mengatakan bahwa kejadian itulah yang membuat Mbok Tun menjadi seperti itu. Hah? Kok bisa begitu? Batin Pak Lurah yang sedikit bingung dengan kata-kata Mbah Untung barusan. Lantas, kalau memang berhubungan dengan hal itu, kenapa tidak Mbah Untung saja yang mengobatinya? Tanya mereka kini, yang mana segera dijelaskan beberapa saat kemudian oleh Mbah Untung. Mbah Untung berkata bahwa gangguan gaib yang terlalu kuat akan berefek kepada tubuh dan akhirnya menjalar menjadi gangguan medis. Contohnya adalah kasus yang terjadi kepada Mbok Tun ini, yang kemarin-kemarin sempat tak bisa makan karena setiap hari selalu melihat lelembut. Mbah Untung sudah berhasil membuat Mbok Tun sembuh seperti sedia kala dan tak lagi melihat hal-hal gaib lagi. Tapi ternyata itu belum selesai, karena efek dari gangguan gaib itu membuat daya tahan tubuh Mbok Tun melemah secara ekstrim. Dan inilah yang terjadi. Mbok Tun seperti kehilangan kalsium dan zat besinya, sampai berakibat copotnya gigi Mbok Tun secara tidak wajar. Nah, untuk perihal medis ini sudah bukan ranah kemampuan Mbah Untung lagi. Untuk itu, nanti Mbok Tun akan dibawa ke tempat Pak Koyin untuk dibuatkan gigi-gigi palsu sekalian meminta obat nyeri tradisional sesuai dengan kemauan Mbok Tun sendiri. Lek Trimo sebenarnya sudah membujuk agar istrinya itu ditangani secara modern oleh dokter gigi. Tapi karena keluguan dan kekolotan Mbok Tun sendiri yang lebih memilih untuk mengobatinya secara tradisional saja. Aku iki takut disuntik, selah Mbok Tun di tengah penjelasan itu. Walah, 11-12 dengan Bu Lurah berarti takut disuntik. Bau obat wae langsung muntah-muntah. Tanggap Pak Lurah berkelakar. Ya setelah itu kembali melanjutkan perbincangan dengan topik yang sedikit berbeda. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai tenang Mbah. Kurang lebih sudah hampir seminggu ini tak pernah ada gangguan, kata Pak Lurah melanjutkan obrolan itu. Alhamdulillah kalau begitu Pak Lurah. Akan tetapi kita tetap harus selalu siap Pak Lurah, tanggap Mbah Untung yang menegaskan agar selalu siap dengan kemungkinan yang bisa saja akan terjadi. Bukannya Mbah Untung akan mengendorkan kelegaan itu, tapi ia beranggapan menurut kajian pengalamannya, diamnya Cokro seminggu ini bisa jadi tengah mempersiapkan sesuatu lagi untuk melawan kita. Tapi ndak usah khawatir yo, ojo pedih dan teruslah berdoa. Insya Allah pagar rumah ini dan rumah teman-temanmu diberikan kekuatan oleh Tuhan yang Maha Besar, tanggap Mbah Untung saat itu. Seumpama Mbah, ini seandainya loh ya, semoga saja tidak terjadi. Andai nanti besok atau kapan ada serangan, tak jamin kalau serangan itu lewat atas pasti yo akan meledak. Dan kalau lewat tanah pasti hanya akan berhenti di luar gapura, kata Mbah Untung yang kembali membuat Pak Lurah bernafas lega. Obrolan pun sejenak kembali berlanjut dan berlarut sampai akhirnya sekitar pukul 8 malam. Perbincangan itu pun mau tak mau harus berakhir karena Mbok Tun yang tiba-tiba kesakitan memegangi pipinya dan kembali mendapati satu giginya lepas lagi. Ya wes, segera pergi ke tempat Pak Koyin wae Mbok, kata Pak Lurah. Ben diantar Mas Angga wi lo, tambah Bu Sundari. Mas Angga pun bergegas mengambil kunci dan menyalakan mobilnya untuk mengantarkan Mbok Tun. Ya wes, kalau begitu kami pamit dulu Pak, Bu, ucap Mbah Untung mewakili. Dengan diantar oleh Mas Angga menggunakan mobil, mereka pun beranjak pergi dari rumah Pak Lurah
menuju desa sebelah di mana tempat Pak Koyin berada. Menit pun berganti jam. Pak Lurah, Bu Sundari dan Mbak Sari kini tampak berada di ruang tamu. Mereka berbincang ringan sembari menunggu kepulangan Mas Angga yang tengah mengantarkan Mbok Tun itu. "Kok lama sih Mas Angga itu?" kata Mbak Sari yang tampak terkantuk dengan Dito yang tengah berada dalam pangkuannya. "Wes Tonduk, kalau mau tidur ya tidur dulu ndak popo. Lagian kasihan Dito itu kalau kedinginan. Angga, biar saya saja yang menunggu," tanggap Pak Lurah kepada Mbak Sari yang terlihat mengantuk itu. "Ayo wes lah," ucap Mbak Sari yang tak lama kemudian beranjak masuk ke kamarnya, diikuti oleh Bu Sundari yang ternyata juga merasa mengantuk. "Aku juga tidur dulu ya Pak, mataku ya wes dak tahan. Jenengan itu juga jangan malam-malam. Besok harus ke pendopo pagi-pagi loh," kata Bu Sundari beranjak sambil mengingatkan bahwa Pak Lurah besok harus berangkat pagi untuk acara pelantikan dirinya. Singkat cerita, jam demi jam pun berganti. Mas Angga belum juga pulang, sedangkan waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih. Pak Lurah yang sedari tadi duduk sendiri di ruang tamu itu pun sepertinya mulai bosan. "Aduh kok lama banget yo si Angga iki," ucap Pak Lurah seraya bangkit dan berjalan keluar dari rumahnya. Sambil menghisap rokoknya dengan nikmat, Pak Lurah kini berdiri di lantai terasnya. Matanya memandangi setiap sudut halaman depan rumahnya itu. Pikirannya menerawang dan kembali kepada kejadian-kejadian yang telah lalu. "Kok bisa ya?" batin Pak Lurah yang bertanya kepada awang-awang. Tak lama setelah itu, ia yang bosan berdiri pun kini duduk di kursi kayu yang berada di teras depan rumahnya itu. Seraya meregangkan dadanya, ia menyandarkan tengkuk belakang kepalanya. Sambil mendongak, Pak Lurah tampak mengempulkan asap rokoknya ke arah lampu penerangan terasnya yang sedikit redup. Nafasnya terhela, bersama dengan pikirannya yang sedari tadi tak berubah dan terus mengingat satu persatu kejadian-kejadian ganjil yang pernah ia alami akhir-akhir ini. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba angin besar pun bertiup dan seketika membangunkan lamunannya. Pak Lurah yang hanya mengenakan kaos oblong itu pun terlihat kedinginan memeluk kedua lengannya. Rasa dingin dari terpaan angin besar itu akhirnya membuatnya bangkit dan beranjak masuk. Namun, baru saja ia sampai di ambang pintu, tiba-tiba terdengar suara yang memanggilnya. "Heh!" Suara itu terdengar cukup keras dan membentak. Pak Lurah sontak langsung menoleh dan mencermati setiap sudut halamannya. Namun sepertinya tidak ada siapapun di situ. Yang terlihat hanyalah kegelapan dan temaram redup dari lampu jalan di depan rumahnya, serta angin besar yang sudah mereda. "Apa aku salah dengar yo? Mungkin itu hanya suara angin tadi," batin Pak Lurah seraya berbalik dan hendak masuk ke dalam rumahnya. Tapi baru saja ia akan melangkah masuk, sekali lagi suara itu kembali terdengar. Bahkan kali ini suara itu dirasa lebih keras dan menyentak daripada sebelumnya. Disinilah perasaan Pak Lurah mulai tidak nyaman. Ia yang sempat terpatung sejenak pun memutuskan untuk tidak menoleh dan lebih memilih untuk masuk saja ke dalam rumahnya. Dan pintu pun ditutup tanpa dikunci. Dalam degupan jantungnya yang semakin berdebar, Pak Lurah tentu terngiang dengan suara tadi. "Opo yo kui?" batinnya setelah itu. Rasa penasaran memang selalu bisa menjadi pemantik sebuah keberanian. Dari balik jendela, lewat tirai yang sedikit ia singkapkan, Pak Lurah kini mencoba mengamati halaman rumahnya itu. Dengan mengurut pelan, ia mencermati bagian demi bagian, sampai akhirnya pandangan matanya berhenti di suatu sudut. "Wah, apa itu?" ucapnya membisik, mengerutkan alisnya. Ia menatap pemandangan yang tak semestinya berada, yaitu sebuah objek bergerak-gerak yang menyumbul menyerupai sebuah kepala dari balik benteng rumahnya itu. Pemandangan itu cukup jelas untuk kelas pencahayaan halaman rumahnya yang memang minim. Sebuah kepala yang sepertinya menggeleng-geleng, lengkap dengan wajahnya yang putih pucat. "Astagfirullah," kata Pak Lurah yang langsung menutup singkapan tirai jendelanya
dan segera bergegas masuk ke dalam kamarnya. Persetan dengan menantunya yang belum pulang, Pak Lurah kini bersembunyi di balik selimutnya. Seraya berdoa, ia pun memaksa matanya untuk terpejam. Hingga akhirnya, entah selang beberapa lama dan bagaimana caranya, ia pun bisa terlelap juga. Esok harinya, sekitar pukul 6 pagi, Pak Lurah dibangunkan oleh istrinya. Pak, itu air hangatnya sudah siap. Aku agak kesiangan iki. Sampai ndak subuhan, ucap Bu Sundari ketika membangunkan suaminya itu. Pak Lurah pun bergegas mandi, bersiap dengan setelannya, dan setelah itu segera sarapan. Tampak juga Mas Angga yang berada satu meja dengannya. Menantunya itu juga sudah rapi, karena memang dialah yang nanti akan mengantar Pak Lurah ke pendopo. "Semalam kamu ikut pulang jam berapa enggak?" tanya Pak Lurah kepada Mas Angga di sela-sela suapan nasi yang masuk ke mulut mereka. "Sekitar jam 2 itu, Pak. Ternyata anak Pak Koyen juga kontraktor seperti saya. Jadi kita malah ngobrol lama," jawab Mas Angga. "Terus bagaimana dengan Mbok Tun?" tanya Pak Lurah lagi. "Wah, wes parah, Pak. Pak Koyen wae sampai bingung dan mohon maaf. Hampir semua giginya sudah membusuk. Solusinya ya harus dicabut biar ndak infeksi, terus diganti gigi palsu. Hanya sekitar 3-4 gigi saja yang bisa diselamatkan," jawab Mas Angga. Dan setelah itu mengatakan sebenarnya lebih efisien kalau Mbok Tun langsung dibawa ke dokter gigi saja. Toh kata Pak Koyen, dalam pembuatan gigi palsu ia juga dibantu oleh dokter gigi juga. "Wong di sana yo juga disuntik kok," tambah Mas Angga. "Lihat terus, mau ndak?" tanggap Pak Lurah seraya tertawa. Ya tadinya sih ndak mau. Terus setelah Mbah Untung marah-marah, akhirnya mau juga. Tapi ya itu, Pak, sehabis disuntik langsung pingsan. Nah, itu juga salah satunya, Pak, yang membuat tadi malam menjadi lama, kata Mas Angga menceritakan bagaimana Mbok Tun semalam di tempat Pak Koyen. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 7 pagi. Bu Sundari keluar dari kamarnya. Ia sudah siap dengan sanggul dan kebayanya. "Ayo kalau mau berangkat," kata Bu Sundari yang menghampiri suami dan menantunya di ruang makan. Dan tak lama kemudian mereka pun berangkat ke pendopo bupati untuk acara pelantikan Pak Pawiro Atmojo itu. Sekitar pukul 8, acara pelantikan pun dilaksanakan. Dan akhirnya, untuk kesekian kalinya Pak Pawiro Atmojo pun secara de jure resmi dilantik lagi sebagai kepala desa Mekarsari. Mereka pun pulang dengan gembira, meski sesungguhnya itu terasa palsu untuk Pak Lurah yang memang terlihat biasa saja dan malah seperti tampak gamang. Bagaimana tidak, banyak kemalangan-kemalangan yang tumpah atas nama dirinya. 2 orang kehilangan nyawanya, Kang Bajul dan Kang Kismo. Dan 2 orang juga masuk ke dalam penjara, Kang Kuriman dan Kadus Wicak. Di rumah, Pak Lurah disambut dengan gegap gempita oleh para pendukungnya. Bahkan ketika ia baru saja turun dari mobil, semua orang langsung saling bergumul dan berebut untuk menjabat tangannya dan mengucapkan kata selamat kepadanya. Dimulai dari pagi itu, tamu demi tamu yang ingin mengucapkan selamat kepada Pak Lurah seperti datang tanpa henti. Bak orang yang tengah menggelar hajatan besar, orang-orang terus bergantian datang ke rumah Pak Lurah Pawiro Atmojo itu. Hingga pagi pun berganti siang, dan siang pun tanpa terasa menjadi petang. Malam harinya, Mbah Untung, Mbah Suyuti, Mbah Gotro, Pak Karim, Pak Warso, Pak Carik Sukmo, Lek Trimo dan para kadus-kadus kecuali Kang Wicak, mereka semua sudah berkumpul di rumah Pak Lurah. Tampak 4 buah mobil terparkir di jalan depan rumah Pak Lurah. 3 mobil tertutup dan 1 mobil bak terbuka, yang mana mobil itu sudah dipenuhi dengan 13 ekor kambing Jawa berwarna hitam. Seperti yang kita semua tahu, di malam inilah ritual membalikan teluh itu akan dilakukan. Sempat ada 1 orang di antara mereka yang tampak kebingungan. Ia adalah Carik Sukmo yang lagi-lagi terlupa masuk dalam hitungan. Tapi itu tak jadi masalah, karena untungnya Pak Lurah yang memiliki 2 ekor kambing memilih untuk memberikan salah satunya kepada Pak Carik Sukmo. Satu persatu hal pun mulai dijelaskan oleh Mbah Untung,
tentang apa yang telah disiapkan dan apa yang harus mereka ketahui dalam ritual nanti. Malam ini, tujuan mereka adalah sebuah persil angker di wilayah desa Sapu Angin, karena konon menurut Mbah Untung di persil atau sebidang tanah berupa kebun itulah jin sang bernyawa berasal. Semua orang diminta menyiapkan mentalnya untuk menghadapi dan melihat ketidakwajaran yang akan mereka saksikan nanti. Tapi ada hal yang paling digarisbawahi oleh Mbah Untung, yaitu tentang mereka yang harus menerima fakta dan menyadari betul-betul bahwa jalan yang akan ditempuh ini adalah sebuah keburukan yang kejam. Karena selepas ini akan ada nyawa yang gugur seiring waktu berjalan, kemalangan yang menyebabkan kematian, penyakit yang tak bisa diobati, dan niscaya selalu berujung menuju maut. Namun, terlepas dari itu semua, mereka memang terpaksa menempuh jalan ini. Jadi, sekarang mereka niatkan dalam hati bahwa keburukan yang akan ditempuh ini adalah satu-satunya jalan untuk mencegah terjadinya keburukan lain yang konon lebih besar dan kejam. Tengah malam mereka berangkat menuju persil itu, turun di jalan besar dekat gapura desa Sapu Angin, dan berjalan masuk seraya membawa kambingnya masing-masing. Pak Tunggul sedikit terseok karena selain menuntun kambingnya sendiri, ia harus membawakan juga kambing milik Kang Wicak. Sama halnya dengan Kang Saleh dan Kadus Barjo yang juga ribet membawa tikar dan tungku sambil menuntun kambingnya. Sudah sejak mereka masuk dari jalan besar, kambing-kambing seperti berubah aneh. Rasanya kambing itu menggeret maju, seolah-olah ingin cepat sampai di persil keramat itu. Hingga akhirnya setelah mereka berjalan melewati rerumputan basah yang cukup panjang, sampailah mereka kini di mulut pintu persil angker itu. Pohon-pohon jati yang cukup besar menyambut kedatangan mereka. Terlihat Mbah Untung yang menghentikan langkahnya, sejenak mengucap mantra, dan setelah itu memijakkan kakinya ke tanah 3 kali. Tuk, tuk, tuk. Anggukan dari Mbah Untung menjadi pertanda untuk mereka melangkah masuk. Dengan secuil keberanian, semua orang pun kini kembali berjalan, beriringan mengekor di belakang Mbah Untung. Hingga sampailah mereka di titik tengah persil itu. Tikar pun digelar, dan kambing-kambing diikat dengan patok mengelilingi mereka. Dengan 4 buah lampu semprong sebagai penerangan, ritual kini siap dimulai. Mbah Untung bersila di barisan depan, sementara yang lain berjejer membaris di belakangnya. Kemenyan pun dibakar tak lama setelah itu. Kepul asapnya membaur bersama mantra-mantra Jawa yang keluar dari mulut Mbah Untung. Lama-kelamaan, hawa-hawa tak enak mulai terasa, yang perlahan membuat mereka semua seperti merasa sumpek dan sesak, seakan sedang berkumpul menjadi satu di dalam ruangan yang tertutup. Mbah Untung sudah selesai dengan mantranya, dan suasana pun seketika berubah menjadi hening. Tak ada satupun suara binatang malam yang terdengar. Bahkan bisa diibaratkan heningnya saat itu bagaikan sehening orang yang tuli. Sampai akhirnya Mbah Untung pun menoleh dan berbicara. "Pokoke jangan terkejut yo, jangan berlari dan jangan berteriak. Diamkan saja," ucap Mbah Untung yang tentu memperingatkan kepada mereka akan adanya sesuatu yang datang. Mbah Untung pun kembali ke posisinya semula, dan sekitar tak sampai 1 menit kemudian terdengarlah suara teriakan parau dari arah depan yang mendekat dan semakin mendekat. Kecuali Mbah Untung, semua orang tentu tertunduk takut memegangi tengkuknya yang bergidik. Namun sekali lagi Mbah Untung menoleh dan menyuruh mereka semua untuk berusaha menegakkan kepalanya. "Diusaha keseng tenang, jangan terlihat takut," pinta Mbah Untung yang sepertinya mustahil itu. Teriakan parau terus mendekat, sampai pada satu titik suara itu berhenti ketika tepat benar-benar di depan mereka. Srek, srek, srek. Terdengar suara langkah kaki beberapa saat setelah teriakan parau itu berhenti. Pak Lurah adalah orang pertama yang tanpa sengaja menegakkan kepalanya, yang mana ia langsung mematung terpaku melihat sosok yang tampak berjalan menyeret itu. Inilah mungkin sang lembut pembawa teluh itu, yang kini tampak berjalan menyusuri kambing-kambing
yang terikat di sekeliling mereka. Semua kambing mendadak mengambil gaduh tak terkendali, seakan sadar dan berusaha untuk lepas dari ikatannya. Keadaan itu bertahan cukup lama, sampai akhirnya perlahan embik kambing itu semakin berkurang, satu demi satu, dan akhirnya menghilang. Habisnya semua kambing itu menjadi pertanda selesainya ritual ini. Mbah Untung pun sedikit bangkit menggeser tubuhnya untuk mendekati orang-orang di belakangnya, dan seraya menyalakan sebatang rokok. Ia memastikan lagi bahwa semua kambing sudah benar-benar hilang. Setelah semua yang sudah terlewati ini, semua orang masih saja terkejut heran ketika melihat kambing-kambing yang semula berada mengelilingi mereka, kini hanya tertinggal talinya saja. Bahkan simpulnya pun masih rapat dan rapi. Sungguh tak mungkin kambing itu bisa terlepas tanpa merusak simpul talinya. Tapi inilah yang terjadi. Ritual pengembalian teluh itu pun akhirnya selesai dengan melipat gandakan mahar atau persembahan yang diberikan oleh kubu Juragan Wiryo. Sepertinya jin pembawa santet itu akan balik menyerang si pengirim. Waktu pun berlalu. Entah kebetulan atau memang santet Prince Dapur itu sudah benar bekerja. Yang jelas, kemalangan demi kemalangan mulai terjadi. Dukun Cokro terkena stroke sekira 1 pekan setelah ritual pengembalian itu dan meninggal 6 bulan kemudian. Berlanjut dengan istri Juragan Wiryo 1 tahun kemudian juga meninggal dalam perawatan di rumah sakit karena TBC parah. Tak berhenti di situ, Utomo, anak sulung Juragan Wiryo yang kerap disapa Toblok ini, namanya memang tidak pernah disebut di dalam cerita, karena memang di saat kemelut Pilkades itu terjadi, ia tengah berada di perantauan. Setelah ibunya meninggal, Utomo pulang dan kembali menetap di Mekarsari. Tapi seiring berjalannya waktu, ia mulai mengalami depresi. Entah karena kesedihan atas kepergian ibunya atau karena faktor lain. Tapi yang jelas, depresi itu membuatnya memilih bunuh diri. Utomo mengakhiri hidupnya tepat sehari setelah memperingati 1000 hari meninggalnya sang ibu. Bertahun berlalu setelah Pilkades itu, keluarga Juragan Wiryo berguguran satu persatu, dan istri, anak pertamanya, bahkan kedua orang tuanya juga meninggal dalam waktu yang saling berdekatan. Hingga setelah musibah yang bertubi itu, yang tersisa hanyalah 1 anak bungsunya, yang lagi-lagi memang sengaja tidak disebut dalam cerita ini karena suatu alasan. Ia adalah Martini, anak bungsu Juragan Wiryo yang berkebutuhan khusus, dan gadis Down syndrome itulah yang kelak akan menemani Juragan Wiryo sampai akhir. Pada akhirnya, kita tidak bisa lagi melihat siapa yang paling jahat dalam cerita ini. Entah kubu Lurah Pawiro yang merasa diserang terlebih dahulu, atau kubu Juragan Wiryo yang justru malah menjadi pihak yang akhirnya paling merugi dan menderita. Terlepas dari kepelikan cerita ini, semoga ada hal baik yang bisa kita petik. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir, dan tidak lupa saya memohon maaf bila saja ada kalimat yang mungkin kurang berkenan. Dan cerita Lembah Kuburan ini pun akhirnya selesai di sini. Semoga kita selalu diberi keberkahan dalam segala hal. Terima kasih yang sudah menikmati cerita yang saya bawakan sampai akhir. Semoga terbawa mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lembah sungai nan indah, mendenging suara memecah, melengking bunyi seruling, kala sunyi hening. Gembala meniup lagu, berteduh di rumpun bambu. Irama mengiring bayu, rasa sangat pilu. Terkenang kampung halaman,